Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Desiana, a first semester student at Universitas Teknokrat Indonesia, major accounting. Okay, this time we are learning about market equilibrium atau keseimbangan pasar. Okay, let's start together. Langsung saja, yang pertama kita akan memahami keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah barang yang disapa sama dengan kuantitas yang diminta. Pada titik kritis ini, harga keseimbangan membersihkan pasar tanpa kelebihan persediaan atau kekurangan. Ketika keseimbangan tercapai, tidak ada tekanan alami untuk harga naik atau turun. Pasar menemukan keadaan stabil, di mana konsumen dan produsen merasa puas. Nah, yang pertama yaitu kesesuaian jumlah. Artinya, jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan penjual itu sama dengan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Nah, yang kedua ada stabilitas harga. Ketika keseimbangan ini tercapai, harga pasar itu stabil karena tidak ada alasan bagi harga untuk berubah. Tidak ada kekurangan yang mendorong harga tersebut naik dan kelebihan yang menekan harga tersebut turun. Yang terakhir yaitu pembersihan pasar. Artinya tidak ada surplus atau kekurangan. Tidak ada surplus barang yang tidak terjual dan tidak ada kekurangan shortage barang yang dicari oleh pembeli. Semua barang yang ditawarkan itu laku terjual. Kesimpulannya, keseimbangan pasar adalah kondisi ideal di mana permintaan dan penawaran tertentu pada titik ini, yaitu harga stabil, barang tidak menumpuk atau langka, dan semua pihak antara produsen dan konsumen itu berada dalam keadaan yang puas. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme pasar yang bergerak. Pasar terus-menerus menyesuaikan diri melalui sinyal harga. Ketika harga turun di bawah keseimbangan, permintaan akan melebihi penawaran hingga menciptakan kekurangan yang mendorong harga itu ke atas. Ketika harga naik di atas keseimbangan, penawaran akan melebihi permintaan, mencapai surplus yang menarik harga ke bawah. Mekanisme koreksi diri ini memandu pasar menuju keseimbangan secara otomatis. Nah, yang pertama yaitu harga terlalu rendah. Kekurangan terjadi, permintaan melebihi penawaran. Artinya, saat harga terlalu murah, banyak orang ingin membeli, tapi barang yang tersedia itu sedikit, hingga terjadi kekurangan atau shortage. Akibatnya, harga akan naik karena penjual melihat tingginya permintaan. Nah, yang kedua yaitu harga keseimbangan. Pasar bersih secara alami. Pada titik ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Tidak ada kekurangan atau kelebihan barang dan harga stabil secara alami. Yang terakhir yaitu harga terlalu tinggi. Surplus terjadi, pasokan melebihi permintaan. Artinya, saat harga terlalu mahal, produsen menawarkan terlalu banyak barang, tapi konsumen enggan membeli hingga terjadi kelebihan barang atau surplus. Akibatnya harga akan turun agar barang bisa terjual. Nah, kesimpulannya mekanisme pasar bekerja seperti sistem otomatis. Jika harga terlalu rendah, maka kekurangan barang harganya akan naik. Jika harga terlalu tinggi, maka barangnya akan kelebihan hingga harganya turun. Proses naik turunnya harga inilah yang membuat pasar kembali ke keseimbangan tanpa perlu campur tangan langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan penawaran dan permintaan. Persimpangan kurva penawaran dan permintaan ini mengungkapkan keseimbangan ujung. Kurva pasokan yang miring ke atas menunjukkan produsen bersedia memasokkan lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Sementara permintaan yang miring ke bawah ini kurva menunjukkan konsumen membeli lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi, di mana ini kurva silang adalah tempat keseimbangan pasar ini terjadi. Nah, keseimbangan penawaran dan permintaan ini menunjukkan harga dan jumlah ideal di pasar. Jika harga di atas titik keseimbangan maka terjadi surplus, jika harga di bawah titik keseimbangan maka terjadi shortage, tapi ketika harga berada tepat di titik potong kedua kurva, pasar mencapai keseimbangan alami atau market equilibrium.
Nah, selanjutnya yaitu jenis keseimbangan pasar. Jenis keseimbangan pasar ada dua, yaitu keseimbangan parsial dan keseimbangan umum. Keseimbangan parsial ini merupakan analisis yang berfokus pada satu pasar atau barang tertentu. Asumsinya pasar lain tetap sama, berguna untuk mempelajari industri atau pasar komoditas secara terpisah. Yang kedua yaitu keseimbangan umum, meneliti berbagai pasar yang saling terhubung secara simultan di seluruh perekonomian, menunjukkan bagaimana perubahan di satu pasar ini berdampak pada pasar lainnya, memberikan pandangan komprehensif terhadap keseimbangan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu kekuatan yang membentuk keseimbangan pasar. Nah, ini ada 4. Yang pertama yaitu pergeseran permintaan. Tren konsumen, perubahan pendapatan, dan preferensi ini membentuk kembali jumlah permintaan. Nah, yang kedua yaitu pengaruh kebijakan. Peraturan pemerintah, pajak, dan intervensi dapat menggeser titik keseimbangan. Yang ketiga itu ada perubahan pasokan. Teknologi, biaya produksi, dan ketersediaan sumber daya ini mempengaruhi jumlah pasokan. Nah, yang terakhir yaitu elastisitas harga, yaitu sensitivitas kuantitas terhadap perubahan harga ini menentukan respons dari keseimbangan. Nah, yang selanjutnya yaitu ketidakseimbangan ketika pasar tidak sejajar. Ketidakseimbangan terjadi ketika pasar ini menyimpang dari titik equilibrium atau titik keseimbangan. Surplus terjadi ketika harga berada di titik equilibrium. Barang terakumulasi karena penjual bersaing untuk menurunkan harga. Kekurangan terjadi ketika harga jatuh di bawah titik equilibrium. Permintaan ini melebihi pasokan yang tersedia, mendorong harga tersebut naik. Ketidakseimbangan ini menciptakan insentif yang mendorong pasar kembali ke titik keseimbangan. Nah, ada dua yaitu negara kelebihan atau surplus, harga di atas keseimbangan, kelebihan persediaan menumpuk, tekanan untuk harga lebih rendah. Kedua yaitu negara kekurangan, harga di bawah keseimbangan, pasokannya terbatas, tekanan untuk menaikkan harga. Oke, yang selanjutnya yaitu pergeseran keseimbangan pasar. Keseimbangan bersifat dinamis, bukan statis. Ketika kondisi permintaan atau penawaran berubah, seluruh titik keseimbangan bergeser ke lokasi baru. Lonjakan dalam permintaan konsumen ini bergerak keseimbangan ke kanan, baik harga maupun peningkatan kuantitas. Pengurangan pasokan karena bencana alam atau kendala produksi ini menggeser keseimbangan ke kiri. Kenaikan harga sementara, kuantitas jatuh. Memahami pergeseran ini sangat penting untuk memprediksi tanggapan pasar. Nah, yang pertama, permintaan meningkat. Keseimbangan akan bergerak ke kanan, harga dan kuantitas akan naik. Yang kedua, pasokan berkurang, keseimbangan bergerak ke kiri, hingga harga naik dan kuantitasnya turun. Yang terakhir yaitu mengapa keseimbangan pasar itu penting. Yang pertama, sebagai stabilitas harga. Keseimbangan ini mencegah perubahan harga yang liar dan menjaga prediktabilitas bagi investor dan konsumen. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Keseimbangan memastikan barang diproduksi pada jumlah yang sebenarnya, itu untuk masyarakat, hingga menghindari pemborosan. Yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Produsen dan konsumen mengandalkan sinyal keseimbangan untuk membuat informasi, pilihan produksi, dan pembelian. Yang terakhir, yaitu analisis ekonomi. Memahami keseimbangan sangat penting untuk menafsirkan ekonomi dunia nyata, dinamika, dan tren peramalan. Okay guys, this was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video guys. Goodbye everyone.